Tahun 1922, seorang pemuda diusir dari Hindia Belanda dan dilarang menginjak tanah airnya seumur hidup oleh sang penjajah. Selama 20 tahun berikutnya, dia hidup dengan 23 nama palsu. Dan tidak ada satu polisi pun di Asia yang tahu wajah aslinya. Dia lahir dengan nama Ibrahim, tahun 1897 di Sumatera Barat. Keluarganya taat beragama dan mengirimnya belajar ilmu agama sebelum melanjutkan sekolah pendidikan guru ke Belanda. Mereka berharap dia pulang jadi pendidik terhormat, tapi dia pulang membawa sesuatu yang lain. Gagasan bahwa bangsanya bisa merdeka. Tahun 1921 dia jadi ketua Partai Komunis Indonesia. Setahun kemudian Belanda menangkapnya, lalu membuangnya karena jadi ancaman nyata bagi pemerintah kolonial. Maka dimulailah pelarian terpanjangnya dalam sejarah pergerakan Indonesia. Akhir 1922 dia berdiri di Kongres Komunis Sedunia di Moskow, dan tak lama kemudian Komunis Internasional mengangkatnya jadi wakil mereka untuk seluruh Asia Tenggara. Tapi di depan para petinggi komunis dari seluruh dunia, dia justru membela Islam. Di tanah jajahan katanya, Islam adalah kekuatan yang menyatukan rakyat melawan penjajah. Jangan musuhi, rangkul. Ruangan itu gempar. Pemimpin komunis dari Asia menentang garis resmi partainya sendiri. Setelah itu, dia bergerak di bawah tanah dengan nama samaran. Di Manila, Singapura, lalu Shanghai. Setiap kali polisi mendekat, dia ganti nama, ganti negara, ganti wajah. Setidaknya 23 identitas, satu orang. Tahun 1925, di tengah pelarian, dia menulis buku berjudul Menuju Republik Indonesia. Di dalamnya, dia sudah mengkonsep bentuk negara merdeka bernama Indonesia. Lalu pada 1927, dia keluar dari Partai Komunis dan dipecat Komunis Internasional. Dia menolak pemberontakan PKI yang dianggap terlalu dini. Sejak itu, dia diburu dari dua arah sekaligus, oleh polisi kolonial dan oleh bekas kawan-kawan komunisnya sendiri. Tahun 1942, saat Belanda menyerah ke Jepang, dia menyelinap pulang ke tanah airnya setelah 20 tahun. Tapi dia tetap memakai nama palsu, Ilyas Hussein, dan bekerja sebagai juru tulis di tambang batu bara di Banten. Tidak ada yang tahu bahwa kuliah administrasi itu adalah salah satu orang yang merancang republik ini. Soekarno bahkan pernah berpesan, jika dia dan Hatta tertangkap sekutu, pimpinan revolusi diserahkan kepada pria dengan 23 nama itu. Tapi setelah Indonesia merdeka, dia jadi pengkritik paling keras. Dia menolak diplomasi yang berunding dengan Belanda dan menuntut kemerdekaan 100% lewat perlawanan senjata. Gagasannya diikuti banyak tentara, dan itu membuatnya berbahaya. Ketika sentimen anti-kiri memuncak setelah peristiwa Madiun, dia dicap komunis berbahaya yang harus disingkirkan. Tahun 1949, di tengah gerilya di lereng Gunung Wilis, dia ditembak mati, tanpa pengadilan, tanpa kesempatan untuk membela diri. 14 tahun setelah peluru itu bersarang, negara yang sama menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Nama pria itu adalah Tan Malaka.